pasar lagi youtuber bilang yang pakai para Jakarta ya. Asik, seperti biasa gue balik lagi subuh-subuh ya syuting sama kalian. Karena adik gue tuh baru datang dari US. Terus dia bawa anak umur 6 bulan gitu ya. Jadi gue excited main sama keponakan gitu ya. Ngerasain ngejagain dua anak, mandiin, kasih makan segala macem. Karena dia baru empasi karena usianya pas 6 bulan. Jadi nanti gue akan bikin bahas tentang empasi anak. Nah, sekarang gue akan bahas tentang ciri-ciri atau bagaimana cara kita mendeteksi dan mengenali gejala autis sejak dini kepada anak gitu ya. Jadi gue mau bahas sedikit gitu kenapa gue sampai tahu atau sampai ngeh terhadap kayak gejala-gejala atau ciri-ciri anak autis tuh bagaimana sih gitu ya awalnya gitu. Karena gue takut si Kela mengalami autis. Kenapa? Karena si Kela ngomongnya lebih terlambat dibanding teman-temannya yang lain. Jadi gejala autis yang pertama adalah memang dia komunikasinya kurang. Sebenarnya kita bahas dulu deh autis apa sih. Kalau di pikiran teman-teman, bahkan gue pada saat itu sebelum gue teredukasi lebih lanjut tentang autis, gue juga agak skeptis, agak negatif banget pemikiran gue udah wah. Jadi sebenarnya autisme itu adalah gangguan perkembangan terhadap otak yang mengakibatkan kemampuan komunikasi dan sosialnya dan juga bahasanya itu nggak bagus gitu ya. Jadi biasanya makanya kan kadang suka dibilang lo autis lo gitu. Jadi kayak dia sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Sebenarnya gue semenjak tahu itu gue nggak lagi menggunakan bahasa itu gitu ya. Maksud gue anak autis itu suka asik dengan dunia sendiri. Kadang kan image-nya begitu ya. Jadi gue akan bahas di sini. Sebenarnya gue mau bahas sama dokter, tapi dokternya nggak mau kalau misalnya gue interview. Jadi narasumber gue ini nggak mau gue interview gitu, maunya gue konsultasi aja gitu. Nanti gue bikin video sendiri gitu. Nah, jadi waktu Kela umur 24 bulan, Kela belum bisa merangkai dua suku kata. Misalnya mama susu atau mau susu, dia cuman ngasih botolnya kayak susu. Ini udah sering gue bahas gitu ya. Itu kenapa gue berkenalan dengan klinik tumbuh kembang anak, screening tumbuh kembang anak. Kenapa gue takut Kela autis pada saat itu gitu ya. Karena gejalanya autis itu memang susah ngomong gitu ya, ngomongnya terlambat gitu. Dan untuk Kela memang kasusnya kebetulan kurang stimulasi yang tepat untuk dia bisa ngomong gitu. Teman-teman bisa mengamati anak-anak teman-teman yang usianya udah 6 bulan ke atasan deh. Jangan diobservasi di usia anak 2 bulan ya, susah juga karena dia kan baru lahir, baru berkembang ya, responnya masih belum terbentuk secara sempurna gitu. Ya 6 bulan ke atas coba boleh diamati. Jangan langsung kayaknya ini nih, nggak diamati saja dulu ya, start dari 6 bulan ke atas gitu ya. Karena range yang gue kasih di sini ya usia 6 bulan ke atas sampai 18-24 bulan lah ya, teman-teman bisa amati gitu. Kalau memang agak ragu langsung aja bawa ke dokter, karena gue juga bukan dokter, gue hanya merangkum dari apa yang gue bisa konsultasikan ke dokter untuk teman-teman gitu ya. Oke, yang pertama gejalanya atau ciri-cirinya biasanya anak autis itu minim eye contact. Jadi dia nggak berani tatap mata gue misalnya lama-lama, nggak berani. Biasanya dia ngeliat 1 detik 2 detik dia langsung ngeliat kemana-mana gitu ya. Kemudian kedua, adanya memang gangguan keterlambatan bicara gitu. Teman-teman bisa misalnya amatin kalau misalnya anak gue ke usia 3 bulan, 4 bulan belum bubbling kayak mama, papa, baba, bisa nyerocos gitu ya. Makanya gue juga suka ngomong pentingnya memantau tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Karena dari situ kita bisa tahu anak kita pertumbuhannya on track atau enggak. Iya, gue sangat mengerti ibu-ibu kalau pertumbuhan anak itu beda-beda. Iya, gue setuju banget. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah walaupun memang pertumbuhan anak beda-beda, tapi ada rentan usianya yang kita harus waspadai. Ngerti ya? Oke, kemudian setelah keterlambatan bicara, terus juga yang ketiga adalah kalau dia dipanggil namanya, dia tidak merespon, tidak menoleh, atau tidak melakukan gestur kalau dia tahu nama gue dipanggil nih. Nah, ini bisa dari usia 6, 7, 8 bulan, biasanya anak itu sudah mulai tahu namanya siapa. Misalnya namanya Kela. Nah, dia bisa noleh, atau bisa senyum, atau bisa apa. Jadi komunikasi itu bukan hanya verbal, tapi non-verbal juga, kayak gesturnya dia. Bukan hanya lewat tiba-tiba dia jawab, iya mama, nggak gitu ya. Jadi berdasarkan gesturnya dia noleh, dia berasa excited ngelihat kita, atau dengar suara kita tuh dia excited gitu ya. Jadi dia, apalagi kalau misalnya anaknya udah usia 15 bulan, 18 bulan, 20 bulan, kalau dipanggil namanya dia nggak nengok,
segera bawa ke dokter ya teman-teman gitu untuk di screening. Kemudian yang keempat, dia suka melihat sesuatu yang berputar, misalnya roda sepeda, roda mobil, kipas angin gitu ya. Dia seneng kalau ngeliatin hal tersebut. Kemudian juga dia cenderung melakukan gerakan yang berulang-ulang, misalnya suka kepak-kepakan tangan, tepuk-tepuk tangan, atau bolak-bolak jari, main-mainin jari gitu ya. Dia melakukan gerakan itu berulang-ulang. Dan dia juga berasa marah gitu ya, nggak suka kalau rutinitas dia yang udah dilakukan ada yang keskip. Misalnya contohnya habis mandi biasanya makan, habis makan biasanya main gitu. Nah kalau misalnya habis mandi nggak makan langsung main, biasanya dia uring-uringan, kisruh tuh ya, yang gue tahu begitu ya. Ini nggak semuanya gejala atau ciri-ciri autis ini semuanya plek-keteplek sama. Nah, ciri-ciri yang gue sebutkan ini nggak semuanya harus dimiliki oleh anak-anak yang terdeteksi autis gitu. Ataupun nggak harus juga mereka miliki kayak gini. Misalnya ada beberapa anak autis yang tetap masih punya eye contact. Karena autisme juga sendiri itu punya tingkatannya. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya adalah anak-anak autis ini cenderung kurang suka bersosialisasi, bergaul. Misalnya kalau ada anak sepantarannya, dia tuh nggak ngecun gitu ya, dia nggak main bareng, dia sibuk sendiri, dia seneng sendiri, dia nggak suka berinteraksi. Misalnya ada anak 1 sama anak 2, ada anak 3 gitu, anak yang satu anak si A sama si B main, si C nggak nimbrung gitu. Nah itu kalian bisa amati apakah dia bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi. Ya tentu dengan komunikasi anak-anak kalian bisa lihat ya, dia suka gimana, apa nggak dia nggak suka disentuh. Oh ya, dan lagi mereka biasanya kurang suka suara-suara bising kayak suara vacuum cleaner, kemudian suara clipper kalau ke tukang cukur gitu ya. Biasanya mereka tutup kuping atau gimana gitu. Dan mereka cenderung melakukan pergerakan yang diulang-ulang, misalnya naik turun, naik turun, naik turun tangga, diulang-ulang hal yang sama gitu. Kemudian berikutnya adalah kalau di usia 12 bulanan anak teman-teman itu tidak menunjuk atau tidak melambai atau tidak menunjukkan sesuatu ketertarikan pada suatu benda atau objek gitu. Misalnya kalau anak nunjuk mau itu atau apa, mau makan, mau susu, mau mainan atau apapun itu, atau pohon atau langit atau apa, menunjuk itu ternyata adalah salah satu tahapan belajarnya dia, kayak tepuk tangan, menunjuk, angkat tangan gitu, segala macam itu tahapan perkembangannya dia. Itu ternyata krusial juga, harus kita pantau. Dan ketika kalau anak usia 16 bulan tapi belum juga bisa mengucapkan satu patah kata yang bermakna, misalnya mama atau papa, kalian juga harus waspada ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya dia memainkan mainan tapi tidak dengan fungsinya, misalnya mobil-mobilan. Kalau mobil-mobilan kan kayak gini ya, misalnya ngeng gitu, kalau main begitu ya. Tapi misalnya dia mainnya begini, begini, dibalik, terus diputer-puter. Atau jangan diputer-puter begini, tidak sesuai dengan mestinya, atau bannya yang digini-gini. Nah itu tanda tanya juga. Kemudian ciri-ciri berikutnya, kalau si anak itu belum bisa bermain pretend play. Pretend play misalnya kalau si Kela kan suka gendong boneka, kalau kayak berasa anaknya dikasih susu, nah itu pretend play. Atau bermain petak umpet, mana ya Kela, bu gitu ya, pura-pura. Itu salah satu ternyata kemampuan anak juga. Jadi kalau anak belum bisa seperti itu, tanda tanya juga. Jadi dikumpulin aja, misalnya kalau ada kewaspadaan tertentu daripada anak teman-teman, misalnya anak gue kok belum bisa ini, teman-teman jangan takut untuk tanya ke dokter anak. Kan di usia-usia lagi 12 bulan, 8 bulan, 16 bulan lagi, itu masih kategori yang cukup sering ke dokter untuk vaksin, untuk vaksin, atau kadang anak batuk pilek. Jadi lumayan bolak-balik ke dokter cukup sering. Jadi jangan lupa untuk ditanyakan hal itu ya. Nah terus pertanyaan berikutnya, jadi kapan gue harus bawa anak gue ke dokter kalau gue curiga anak gue ada sesuatu gitu? Sebenarnya kapan aja kalau kalian merasa curiga atau worry, langsung dibawa ke dokter, nggak apa-apa. Tapi red flagnya mungkin kalau misalnya anak kalian di usia 4 bulanan gitu ya, nggak berceloteh, nggak babbling, nggak melakukan
celoteh-celotehan gitu ya, kalian boleh tanda tanya gitu ya, boleh tanya ke dokter. Kan biasanya di usia segitu kalian rutin ke dokter untuk vaksinasi gitu, jadi bisa ditanyakan ke dokter. Kalau dokter masih bilang oh iya nggak apa-apa atau gimana, at least kalian bisa ada waktu tunggunya. Oke, nanti bulan depan ada ditanyakan lagi kalau ada progres atau enggak. Jadi kalian nggak apa ya, kalian nggak ke-skip gitu ya, kalian nggak ke-skip gitu, sehingga kalian kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sama anak kita bisa mengintervensi sejak dini. Nah, kemudian di usia 9 bulan atau 9 bulan ke atas, anak teman-teman kalau dipanggil nggak noleh, nggak respon, nah teman-teman bisa tanda tanya lagi deh, dan teman-teman bisa coba tanyakan dulu ke dokter anak, mungkin dirujuk ke screening tumbuh kembang anak atau gimana, kalian bisa tanyakan sama dokter anak teman-teman gitu ya. Dan untuk menegakkan diagnosis ini ada tentunya beberapa lanjutan apa ya, tes gitu, misalnya tes pendengaran gitu. Jadi kita make sure kalau dia dipanggil tidak nengok gitu, apakah dia dengar atau enggak sih sebenarnya. Kalau memang dia ada masalah pendengaran, berarti mungkin masalahnya bukan autis gitu ya. Jadi teman-teman jangan serta-merta, kok anak gue nggak nengok-nengok ke mata gue, dia nggak berani ngelihat mata gue, jangan-jangan anak gue autis gitu ya. Jangan serta-merta juga jadi parno dengan apa yang gue ucapkan di sini. Kayak tadi gue bilang, gejalanya atau ciri-cirinya ya memang keterlambatan bicara. Seperti yang gue takutkan kepada anak gue si Kela, dia bisa ngomong tapi ngomongnya kok terbatas, kayaknya nggak selancar sama teman-temannya. Bagusnya gue mungkin sejak dini bawa ke screening tumbuh kembang anak, gue terapi sehingga sekarang anak gue udah on track gitu. Kela sudah tidak terapi lagi, perkembangannya sudah sesuai dengan usianya. Mungkin jeleknya adalah gue jadi parnoan gitu, gue jadi parnoan, apa-apa serba takut gitu. Maklum gue kan juga ibu muda nggak ya? Ibu baru gitu ya, ibu baru punya anaknya juga susah gitu ya. Jadi punya anak satu ya apa-apa dipantau terus gitu ya gitu. Apalagi gue juga YouTuber gitu ya, harus banyak baca, harus banyak cari tahu tentang pertumbuhan anak. Jadi jeleknya ya jadi parnoan gitu, jadi parnoan, jadi apa-apa takut, bahkan ketika si dokter udah bilang enggak, si Kela tuh nggak autis kok gitu ya, terus si Kela juga udah boleh kok nggak terapi lagi, udah dilepas aja. Ketika dokter udah bilang udah nggak usah terapi lagi, gue malah nanya, nggak bisa dikasih terapi aja dok, biar anak gue bisa main, biar anak gue bisa bersosialisasi. Gue malah minta supaya anak gue terapi aja deh, biar dia main, biar dia perkembangannya lebih baik. Nah itulah jeleknya. Jadi nggak usah serta-merta ditiru juga, karena YouTuber ibu anak juga manusia juga, ibu juga yang penuh rasa kekhawatiran. Nggak segampang itu juga gue jadi kayak oh iya atau gimana gitu ya. Nah, kalau memang anak teman-teman terdiagnosis ASD atau Autism Spectrum Disorder, jangan berkecil hati dan juga jangan malu, jangan minder, karena itu bukan suatu penyakit sih menurut gue, karena ya disorder. Suatu disorder tuh apa ya? Disorder, gangguan gitu, suatu gangguan gitu. Jadi bukan penyakit menurut gue ya. Dan juga jangan merasa kayak gimana, karena di apartemen gue ini karena gue agak-agak peka terhadap gejala-gejala autis gitu ya. Ketika gue lihat anak, dalam hati gue berkata, oh ya nih anak sepertinya autis gitu ya. Namanya ibu-ibu komplek gitu, kalau anaknya lagi main, lagi berenang, saling ngobrol gitu, si ibunya ngasih tahu ke gue. Jadi kan misalnya si Kela nih kalau lagi di kolam berenang, ada anak kecil juga sepantaran Kela lebih gede gitu ya, Kela main sama kakaknya gitu ya. Terus si ibu-ibunya bilang, kakaknya belum bisa ngomong gitu. Oh iya gitu, nggak apa-apa, anakku juga speech delay kok kemarin gitu. Maksudnya gue tuh sebagai ibu-ibu sekarang lebih banyak simpati dan empatinya. Gue ngerasa gimana susahnya punya anak, gimana gue ngerasa deg-degannya kalau anak gue ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi nggak apa-apa, anakku juga kemarin speech delay. Terus dia bilang, iya anakku juga udah terapi, udah 2 tahun terapi, tapi ya perkembangannya gitu deh gitu. Oh iya gitu, emang kenapa gitu? Karena dia cerita panjang kali lebar, gue juga mencoba komunikasinya nggak satu arah gitu. Oh iya, emang kenapa? Terapi di mana? Autis bu, terapi disebutin lah nama kliniknya di daerah Bekasi, gue lupa namanya apa. Udah dari 2 tahun aku terapi, tapi belum ada perkembangannya sama sekali gitu. Tapi gue bilang, ibu hebat ya, karena sejak dini sudah ketahuan anaknya autis gitu ya, dibawa terapi. Walaupun udah 2 tahun ibu merasa nggak ada kemajuan gitu ya,
Tapi at least ibu ini udah berusaha gitu ya, udah berusaha melakukan yang terbaik buat anaknya, mensupport segala sesuatu yang terbaik buat anaknya gitu ya. Memang sih ada kemajuan sedikit, tapi ya ngomongnya masih itu aja, kata ibunya. Terus gue bilang nggak apa-apa, hebat gitu, ibu udah bisa mendeteksi. Kan nggak sembarang dan nggak gampang loh orang mau kayak nerima, oh ya anak gue autis dan gue bawa terapi gitu ya, dan mau mengakui hal itu. Iya, suami saya dan mertua saya nggak mau anaknya terapi dan marah sama saya kalau saya bawa anaknya terapi, karena mereka tuh kayak denial dan kayak malu mengakui, oh anak gue autis. Bahkan si ibu ini cerita, saya tuh cerai mbak sama suami saya, sama bapaknya anak ini, karena mereka nggak setuju saya bawa anak saya terapi. Lo sedih nggak sih? Hati gue sih hancur. Jadi buat teman-teman, kalau ada orang, teman kita, saudara kita yang mungkin memiliki anak dengan ASD gitu, Autism Spectrum Disorder, kita tuh jangan membuat mereka lebih minder gitu ya. Iya, siapa yang mau apapun gangguan disorder dari semua anak gitu. Jangankan disorder kayak batuk pilek aja, kita kan kagak mau anak kita batuk pilek gitu. Jangankan batuk pilek, jatuh, nyusruk, besok dengkulnya juga kita kan nggak mau terjadi sesuatu sama anak kita gitu ya. Jangan dijudge, jangan disudutkan, jangan merasa, aduh jangan main sama dia deh, anak dia kan nggak bisa ngomong, jangan gitu ya. Karena gue notice, gue sampai merinding, karena gue notice si ibu ini ya, sekarang kalaupun main di daerah apartemen, dia tuh selalu main berdua doang sama anaknya, tidak membiarkan anaknya berbaur sama anak yang lain, karena dia ngerasa minder anak dia itu tidak seperti anak yang lain gitu. Kalau ada gue selalu bilang, ayo kak, kok nggak berenang bareng Kela? Gue selalu ngajak dia, bukan gue merasa gue paling mengayomi, enggak, karena gue berusaha berempati banget gitu. Gimana kalau gue jadi ibu itu gitu. Ibu itu udah luar biasa mau mengakui keterbatasan anaknya, mau bawa anaknya terapi, mau memperjuangkan terapi buat anaknya, sampai harus berpisah dengan suaminya karena suami dan mertuanya nggak setuju anaknya terapi. Oh my god gitu. Jadi buat teman-teman, kalau mempunyai anak dengan keterbatasan atau kebutuhan khusus seperti ini, jangan tunda untuk terapi, karena terapi merupakan salah satu bentuk support kita untuk anak kita untuk mendapatkan yang terbaik. Itu haknya dia untuk mendapatkan yang terbaik gitu guys ya. Nah kemudian sebelum aku tutup, aku mau kasih tahu untuk teman-teman yang mungkin mempunyai anak usia 18 hingga 24 bulan, aku ada link kuesioner di bawah untuk sebagai apa ya, bukan sebagai bahan acuan tapi bahan referensi aja. Ini namanya MCAT gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menjawab misalnya lebih banyak iyanya atau lebih banyak enggaknya, di situ ada analisanya apakah anak teman-teman itu mungkin gitu ya. Ini nggak valid banget, tapi cuman buat referensi aja. Mungkin mengalami misalnya autis ringan atau autis sedang atau autis apa, atau ada panduannya apa, segera hubungi profesional segala macam. Waktu itu gue pernah pakai ini juga ya, namanya MCAT gitu ya. Teman-teman bisa pakai di link di bawah, kalian coba cek aja. Semoga membantu video ini buat teman-teman. Oke? So guys, gitu dulu video daripada aku. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe, and di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.